Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini kelompok 5 membahas tentang mengenai PPh 21, kewajiban pajak karyawan yang wajib dipahami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan bersama. Pengertian pajak menurut ahli ada Mars Diasmo, pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara, baik bersifat wajib maupun sukarela yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Selanjutnya ada juga dari Profesor Dr. Rahmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi pajak. Nah, di sini tuh fungsi pajak itu terbagi menjadi dua, ada yang fungsi anggaran dan juga fungsi mengatur. Yang akan kita bahas awal adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, jalanan, jembatan, rumah sakit, pendidikan dan kesehatan, dan juga gaji aparatur negara. Nah, kalau untuk fungsi mengatur ini digunakan untuk mengatur negara melalui kebijakan fiskal atau pemerintah dapat menaikkan atau menurunkan tarif pajak. Yang pertama untuk mengendalikan inflasi, melindungi industri dalam negeri atau mendorong investasi dalam ekspor. Ya, selanjutnya kita akan membahas tata cara pengumpulan pajak. Apa sih yang dimaksud dengan tata cara pengumpulan pajak? Pengumpulan pajak adalah proses di mana pemerintah menarik kontribusi wajib dari masyarakat atau badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang membiayai pengelolaan negara demi kepentingan publik. Pajak ini dipungut secara paksa namun sah dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang pertama, Office Assessment System atau sistem pemungutan pajak fiskal. Ciri-cirinya adalah pemerintah yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dan wajib dibayar. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif, hanya membayar sesuai ketetapan yang fiskus. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Terus kelebihannya, pemerintah memiliki kendali penuh atas proses pemungutan. Terus begitu kekurangannya adalah beresiko terjadinya keterlambatan atau kesalahan dalam perhitungan pajak yang fiskus. Yang kedua adalah self-assessment system atau sistem pemungutan dan wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wajib pajak aktif, menghitung, melapor, dan membayar sendiri pajaknya. Pemerintah hanya melakukan pengawasan melalui audit atau pemeriksaan. Contohnya adalah pajak penghasil atau PPN. Kelebihannya lebih efisien karena tidak semua harus dikontrol langsung oleh petugas. Selanjutnya ada lagi mendorong kesadaran atau tanggung jawab wajib pajak. Dan memiliki kekurangan yaitu adalah proses penghindari pajak jika pengawasan lemah. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem pemungutan oleh pihak ketiga. Ciri-cirinya adalah pajak ketiga seperti pemberian kerja yang memotong langsung pajak penghasil yang dibayarkan kepada wajib pajak lalu menyetorkan ke negara. Contohnya adalah pemotongan PPh pasal 21 oleh perusahaan kepada karyawan. Yang kedua adalah pemotongan PPh pasal 23 untuk jasa profesional. Kelebihannya praktis dan menjamin penerimaan negara lebih terkontrol. Kekurangannya beban administrasi bagi pihak pemotong pajak. Yang keempat adalah sistem campuran atau semi self assessment. Meski tidak selalu disebut secara resmi dalam klarifikasi klasik dan praktek modern sering diterapkan sistem campuran, yakni kombinasi antara self assessment and the vouching system. Ciri-cirinya adalah wajib pajak tetap menghitung dan melapor sendiri tetapi sebagai penghasil sudah dipotong lebih dahulu oleh pihak ketiga,
Terus pemerintah tetap bisa menetapkan pajak tambahan jika ditemukan kekurangan dalam membayar pajak. Nah, contohnya adalah karyawan yang meminta gaji telah dipotong di PPh 21, namun jika memiliki penghasilan lain atau usaha investasi tetap harus menghitung atau melaporkan sendiri seperti itu. Kita membahas tarif pajak. Tarif pajak adalah besarnya pemungutan pajak yang dikenakan terhadap objek pajak. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari nilai objek pajak seperti penghasil, penjual, atau nilai tatah. Tarif pajak tarif pajak itu bersifat tetap, tidak tergantung pada besar kecilnya objek pajak. Contohnya BI materi, misalnya 10.000 untuk dokumen dengan nominal tertentu. Yang kedua adalah tarif progresif. Semakin besar objek pajak, semakin tinggi tarifnya. Contohnya pajak penghasil orang pribadi atau PPh OP. Oke, baiklah, di sini saya akan membahas pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dari dalam negeri maupun luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Penghasilan yang dikenakan pajak mencakup gaji, honorarium, keuntungan usaha, dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan sumber penghasilan lainnya. Dari mekanisme aliran penambahan kemampuan ekonomis, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pemerintah atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh rakyat dapat dikategorikan atas beberapa sumber lainnya. Yang pertama, itu pajak penghasilan PPh, pajak yang dikenakan atas penghasilan individu maupun badan usaha, termasuk gaji, keuntungan usaha, dividen, dan royalti. Kedua, pajak penambahan nilai PPN, pajak yang dikenakan pada transaksi barang atau jasa yang dibayarkan oleh konsumsi akhir. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, pajak yang dikenakan pada barang-barang mewah untuk mengendalikan konsumsi dan meningkatkan penerimaan negara. Yang keempat, pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran. Yang kelima, yaitu pendapatan negara bukan pajak PNBP, sumber pendapatan dari pengolahan sumber daya alam, keuntungan BUMN, serta penjualan aset pemerintah. Lanjut, subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah pihak yang dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Orang pribadi, individu yang memperoleh penghasilan dan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Badan, entitas seperti perusahaan, yayasan, atau organisasi yang memiliki kewajiban perpajakan. Terus ada bentuk usaha tetap atau disebut BUT, usaha yang dilakukan oleh pihak asing di Indonesia yang dikenakan pajak seperti badan usaha dalam negeri. Terus warisan yang belum terbagi, warisan yang masih dalam proses pembagian dan dianggap sebagai satu kesatuan yang dikenakan pajak. Oke, bukan subjek pajak penghasilan. Subjek pajak yang dikecualikan berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Di sini ada kantor perwakilan negara asing. Kantor perwakilan negara asing yang beroperasi di Indonesia tidak dikenakan pajak karena mereka menjalankan fungsi diplomatik dan tidak melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan di Indonesia. Di sini ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. Pejabat dari negara asing yang bertugas di Indonesia dibebaskan dari pajak dengan syarat mereka bukan warga negara Indonesia, mereka tidak menerima penghasilan lain di Indonesia selain dari jabatan diplomatiknya. Negara asal mereka memberikan perlakuan timbal balik kepada pejabat Indonesia yang bertugas di negara tersebut. Terus ada organisasi internasional. Organisasi internasional yang beroperasi di Indonesia tidak dikenakan pajak dengan syarat Indonesia adalah anggota organisasi tersebut
organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan di Indonesia. Terus, jika organisasi memberikan pinjaman kepada pemerintah, dana tersebut harus berasal dari iuran anggota. Dan pejabat wakilan organisasi internasional. Pejabat dari organisasi internasional yang bertugas di Indonesia dibebaskan dari pajak dengan syarat mereka bukan warga negara Indonesia. Mereka tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain yang menghasilkan pendapatan di Indonesia. Dan untuk objek pajak penghasilan adalah segala bentuk pendapatan yang diterima oleh individu atau badan usaha yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak penghasilan mencakup, di sini ada 4. Yang pertama ada penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, dan uang pensiun. Yang kedua, keuntungan usaha dan laba dari penjualan atau pengalihan harta. Yang ketiga ada hadiah atau undian pekerjaan atau kegiatan lainnya, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Dan yang keempat, penghasilan lain yang diperoleh wajib pajak dalam bentuk apapun. Dan di sini bukan objek pajak penghasilan. Bukan objek pajak penghasilan adalah jenis pendapatan yang tidak dikenakan pajak karena dianggap bukan sebagai tambahan kemampuan ekonomi bagi wajib pajak. Contohnya adalah hibah, warisan, zakat, dan sumbangan keagamaan yang diterima oleh badan atau individu tertentu. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, beberapa jenis pendapatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah, di sini ada 4. Yang pertama ada bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga keagamaan resmi. Yang kedua ada harta himbahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, yayasan, koperasi, atau usaha. Dan yang ketiga ada mikro dan kecil, warisan yang diterima oleh ahli waris. Yang keempat ada penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bentuk saham pada perusahaan tertentu yang memenuhi persyaratan tertentu. Penghasilan pajak tidak kena pajak. PT atau disebut PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi individu. Jika seseorang memiliki penghasilan di bawah batas PTKP, maka ia tidak perlu membayar pajak penghasilan (PPh). PTKP bertujuan untuk memberikan keringanan pajak bagi masyarakat penghasilan rendah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 101 Tahun 2016, berdasarkan PTKP adalah wajib pajak orang pribadi itu sebesar 54 juta per tahun. Tambahan untuk wajib pajak yang kawin itu 4.500.000. Tambahan untuk istri yang menghasilkan digabungkan dengan suami itu 54 juta. Tambahan untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang itu 4.500.000 per orang. Pemotongan pajak 21. Pemotongan pajak pasal 21 PPh 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pekerja lepas, dan penerima penghasilan lainnya. Pajak ini biasanya dipotong langsung oleh pemberi kerja sebelum penghasilan diterima oleh karyawan. Para ahli perpajakan menekankan bahwa PPh 21 memiliki 2 skema utama. Yang pertama ada tarif progresif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A UU Undang-Undang PPh yang digunakan untuk penghitungan pajak PPh 21 setahun di masa pajak terakhir. Yang kedua, tarif efektif rata-rata yang digunakan untuk menghitung PPh 21 secara bulanan atau harian selain masa pajak berakhir. Oke. Untuk
Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Saya izin melanjutkan terkait yang sudah dipaparkan dengan rekan-rekan saya, yaitu perhitungan tarif pajak penghasil, yang dimana penerima pesangon, tebusan pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut, yaitu 5% dari penghasilan bruto di atas 25 juta sampai dengan 50 juta. Lalu juga ada 10% dari penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan 100 juta. Lalu untuk 15% dari penghasilan bruto itu untuk gaji atau penghasilan 100 juta sampai dengan 200 juta. Lalu 25% dari penghasilan bruto di atas 200 juta. Yang dimana pejabat negara, PNS, anggota TNI, atau Polri yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah dipotong PPh 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan 2 sampai dengan ke bawah, seperti anggota TNI atau Polri berpangkat PL2 atau AIP2 ke bawah. Nah, ini adalah contoh soal dari perhitungan PPh 21 ya, yang dimana Bapak Ahmad bekerja di PT Trust Retail dengan gaji sebulannya adalah 4 juta. Perusahaan ikut program BPJS sebesar 1% yang dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya. Lalu, Bapak Ahmad membayarkan iuran pensiun sebesar 100.000 dalam tahun yang bersangkutan menerima THR sebesar 1 bulan gaji. Berapa PPh 21 yang dipotong setiap bulannya, dan hitunglah PPh 21 bila menerima THR. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya, yang dimana gaji 1 tahunnya adalah 4 juta dikalikan dengan bulannya yaitu 12, maka mendapatkan hasilnya adalah 48 juta. Nah, untuk THR-nya mendapatkannya adalah 1 kali nilai gaji yaitu 4 juta. Ini mana BPJS-nya 1%, kita kalikan dengan 4 juta, itu mendapatkan hasilnya 40.000 dikalikan dengan 12 bulan, maka di sini mendapatkan hasilnya adalah 480.000. Nah, jika ditotalkan penghasilan bruto selama setahunnya adalah 52.480.000. Nah, lalu di sini juga mendapatkan penghasilan neto setahun adalah 48.656.000, maka PTKP-nya untuk WP-nya sendiri adalah 36 juta, yang dimana penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya sama dengan 12.656.000. Nah, PPh pasal 21 terhutangnya adalah 5% dikalikan dengan PKP-nya yaitu 12.656.000, maka mendapatkan hasilnya 632.800 dibagi dengan 12 bulan, maka PPh 21-nya adalah 52.733 rupiah. Nah, untuk PPh 21 atas gaji 1 tahunnya itu kita perhitungkan kembali, itu gaji 1 tahun dikalikan dengan 4 juta, mendapatkannya 48 juta. Lalu BPJS-nya ini kalau sebelumnya adalah 1% ya, dikalikan dengan 4 juta. Nah, di sini BPJS-nya 12 bulan dikali 40.000, akan mendapatkan hasilnya 480.000. Jika ditotalkan penghasilan bruto setahunnya adalah 48.480.000. Nah, untuk pengurangannya adalah biaya jabatan sama dengan 5% dikalikan dengan 48.480.000, itu mendapatkan hasilnya 2.424.000. Lalu untuk iuran pensiunnya adalah 12 dikali 100.000, akan mendapatkan hasilnya 1.200.000. Nah, untuk penghasilan neto setahunnya adalah 44.856.000, di mana ini mendapatkan hasil dari 2.424.000 ditambah 1.200.000 yaitu 3.624.000. Nah, PTKP-nya adalah 36 juta. Nah, maka untuk penghasilan kena pajaknya total akhirnya adalah 8.856.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penghasil pajak pasal 21. Penghasilan tidak kena pajak PPh pasal 21 tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah yang diberikan wajib pajak dan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
pada Badan Penyelenggaraan Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Pemotongan PPN 21 termasuk pemotongan PPh pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 atau KMK 03 2008 adalah yang pertama, pemberian kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehingga imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lainnya yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Hak dan kewajiban pasal 21. Hak dan kewajiban wajib pajak penghasilan pasal 21 yang pertama, hak-hak wajib pajak PPh 21A. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun yang bersangkutan. Yang B, wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan jangka waktu 3 bulan sejak tanggal pemotongan. Yang C, wajib pajak berhak mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Kewajiban Pemotong Pajak PPh pasal 21. A ini wajib mendaftarkan diri ke PPh. B wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 yang terhutang untuk setiap bulan kalender. C. PPh pasal 21 yang dipotong wajib disetorkan ke kantor pos atau bank paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. D. Pemotongan pajak wajib lapor sekalipun nihil paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Manfaat penerapan PPh pasal 21. Yang pertama, kontribusi terhadap penerimaan negara. PPh pasal 21 ini merupakan salah satu sumber utama penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian ini oleh Siregar dan Barus tahun 2020 menunjukkan bahwa PPh pasal 21 ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Hal ini disebabkan oleh sifatnya sebagai pajak yang dipotong langsung dari penghasilan karyawan sehingga meminimalkan risiko penghindaran pajak. 2. Mendorong kepatuhan dan transparansi. Dengan sistem pemotongan langsung oleh pemberi kerja, PPh pasal 21 ini mendorong kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung. Hal ini juga meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak karena pemberi kerja bertanggung jawab atas pemotongan dan penyetoran pajak karyawan. Menurut penelitian oleh Harefad dan Tanjung tahun 2022, mekanisme ini membantu dalam mengurangi potensi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran pajak. Penerapan PPh pasal 21 ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini oleh Feidan tahun 2023 menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak dan sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh pasal 21. Tantangan penerapan PPh 21. Yang pertama, kurangnya pemahaman wajib pajak. Karena rendahnya literasi perpajakan di kalangan wajib pajak, orang pribadi menjadi hambatan dalam penerapan PPh 21. Penelitian ini oleh Sinaga dan Parwati tahun 2022 menunjukkan bahwa pemahaman yang rendah terhadap peraturan perpajakan menyebabkan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan PPh 21. Hal ini diperparah dengan perubahan peraturan yang sering terjadi, sehingga wajib pajak kesulitan untuk mengikuti perkembangan terbaru. Kedua, kompleksitas peraturan dan perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan perpajakan yang sering terjadi menambah kompleksitas dalam penerapan PPh 21. Menurut penelitian oleh Aryani tahun 2016, perubahan tarif dan peraturan perpajakan yang tidak disosialisasikan dengan baik dapat membingungkan wajib pajak dan pemberi kerja sehingga meningkatkan risiko ketidakpatuhan.